itu gimana sih proses-proses buat film tuh kayak apa aja? Jadi kalau di film tuh ada 3 tahap ya teman-teman. Yang buat mas-mas ini yang kenapa sih pengen banget nyemplung di dunia film tuh kenapa sih? Produksi. Oke, betul. Jadi sama halnya kayak ini mas ya. Kalau kamu mau belajar kamera tapi nggak punya kamera, Ya, kamu bisa belajar pakai HP dulu. ya HP boleh atau Oke, halo, kita kembali lagi di acara Framework. Barengan aku Burham yang bakal nemenin kita sampai 30 menit ke depan di acara Framework. Nah, bagi kita yang pengen belajar bareng terkait film atau ingin tahu soal perproduksian film, bisa banget stay tune terus di acara Framework kali ini. Oke, nah kali ini di acara Framework kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yang berkarismatik, yang sangat berpengalaman di bidang film. Nah, dari pasca produksi, dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita panggilin, yaitu ada Muhammad Fadli dan Dias Tiarno Nugroho. Oke. Kera terima re kere. Kok kon malah ndarane aku kira kok lagi. Nek sampe iki cek sedih tinggal bojomu. Tapi mbok yo perhatian sithik karo anakmu. Oke, halo Mas. Halo. Halo Mas. Apa Hai. Baik. dari mana tadi? Saya kebetulan dari kampus. Dari kamu Mas Fadli? Saya dari video Oh, kayaknya masih muka bangun tidur. Tadi kalau nggak dibangunin nggak pasti. Oh iya. Kebetulan saya bangunin tadi. Oke, ini masih dari Inner Club UMS. UML. Oke, Mas Fadli yang masih menjabat. Ini Alumni. oh alumni. Alumni. Oh ya. Harus saja ini. Oke, jadi buat kita ini bintang tamu kita hari ini ada Mas Fadli dan Mas Dias. Mungkin bisa perkenalan Mas. Oke, halo semua, saya Muhammad Fadli dari Kina Club UMS. Saya tahun ini jadi ketua umumnya. Oh, pasti. Oke, halo semuanya. Nama saya Dias Tiarno Nugroho, biasa dipanggil dia. Saya alumni Kina Club UMS. Kebetulan waktu itu saya menjabat menjadi wakil ketua umum ya. Oke. Jadi kesibukannya sekarang lagi Mas? Udah nggak ini kesibukannya Mas? Kebetulan saya tetap masih kuliah dan mungkin merintis ya rumah-rumah produksi. Oke, semoga tetap dilancarkan ya Mas ya. Oke. Jadi ini kan kita terkait membahas soal produksian dulu Mas. Iya, terkait Jadi buat teman-teman Permata TV atau teman-teman yang luar yang menonton ini bisa belajar bareng dari nonton acara Framework ini Mas. Oke, bisa banget. Oke, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Mas. Yo, boleh Mas. Sebelumnya Mas ini udah pernah buat film dong pastinya ya? Udah. Nah, dari Mas Fadli udah sering beberapa kali film berapa kali? Apa ya? Atau nggak bisa dihitung? Tak hitung dulu ya Mas. Ngomong dulu. Kayak lima kalau bukan lima kalau. Oh, 5. Oke, kenal. Kalau Mas Dias? Kebetulan berapa ya? Kurang lebih 10-an. Oke, ada 10. Oke, dari 10 itu, dari 6 itu mungkin bisa dijelaskan dong Mas kepada teman-teman kita itu gimana sih proses-proses buat film itu kayak apa aja? Sama ya sih jelas kayak. Mas Fadli. Anu ya. Ya. Nah, sebenarnya Mas Fadli itu kalau di film biasanya di bidang apa Mas? Aku di bidang penyutradaraan ya Mas. Di departemen sutradara. Ya, kalau enggak ya di artistik. Asisten. Kalau Mas Dias? Kebetulan Departemen apa? kecemplung di sound ini. Di sound. Ya dulunya mungkin berkecimpungnya di kamera, nyemplungnya ke sound sekarang malahan. Mungkin bisa dijawab dulu Mas tadi Mas. Oke, jadi kalau di film tuh ada 3 tahap ya teman-teman. Itu ada praproduksi, terus produksi dan praproduksi, pasca produksi. Nah, di praproduksi itu nanti kita bakal
mempersiapkan dari segala macam buat persiapan produksi film yang akan kita buat itu. Jadi dari developing cerita, terus apa nih? Ya, persiapan kru, alat dan lain-lain itu kita siapkan di praproduksi. Terus di produksi itu tuh saat kita mulai eksekusi film yang akan kita buat. Terus ada pasca produksi itu ada editing, di bagian editing dan pendistribusian film yang udah kita buat ke festival atau platform-platform media online setelah. Oke, dari 3 tahap itu yang paling penting itu apa sih mas? Dari dalam proses paling penting itu apa? Semua penting, sangat penting. Semua penting. Semua penting. Jadi dari praproduksi, hari H produksi sampai pasca produksi semua itu berkesinambungan ya mas ya. Betul banget. Kalau yang paling sulit, tahapan paling sulit mas? Awan paling sulit mungkin tergantung nantinya gimana. Dari praproduksi pun juga mungkin ada kesulitan sendiri. Dari hari H produksinya pun juga nanti ada kesulitan sendiri. Dari tahap pasca produksi juga dari editing mungkin juga ada kesulitan tersendiri. Semuanya mungkin ada kesulitan yang tersendiri tergantung nanti situasinya kayak gimana. Oke, jadi gitu ya budget teman-teman kita. Jadi ada 3 tahapan produksi. Yang pertama itu ada praproduksi, Iya. kemudian ada produksi dan ada di pasca produksi. Wow, oke. Yang buat mas ini, yang kenapa sih pengen banget nyemplung di dunia film itu, kenapa sih? Jadi Mas Jas mulai lah. Mungkin kalau aku waktu itu awal mula dari SMA ya, SMA dulu. Di SMA tuh sering bikin kayak sinematik dan lain-lain tuh waktu itu Sama ematik JT? enggak jadi dulu belum ada jadi gitu, belum ada. Jadi enggak sinematik biasa. Habis itu kebetulan juga saya sendiri suka dengan nonton film kan. Suka nonton film, akhirnya mulai Yang ketahuan itu? Oh bukan, itu nonton film di bioskop. Beda. Ini nonton film lah. Habis itu ada rasa apa ya? Rasa pengen tahu cara membuat film. Oh, dari gitu. Wah, ya. Kan cuma ngeliat doang nih asik, bukan asiknya, pokoknya film tuh bagus gini-gini, tapi kan kita nggak tahu di belakang layar itu gimana dan prosesnya. Nah itu yang buat tertarik nyemplung ke bidang perfilman tuh itu. Jadi yang bikin tertarik itu kenapa sih bisa buat kayak gini? Ya, Gitu. Ini dari SMA ya mas ya? ya tertariknya dari SMA tapi mulai nyemplungnya pas kuliah. Berarti semester maba. Apa ya? Oke, langsung masuk ini itu. Langsung masuk semua. Dari mas Fatmi, Kalau saya kenapa suka film ini? kenapa pengen job di dunia film? Pertama tentunya karena aku suka film ya Pak. Kenapa aku suka film? Karena menurutku apa ya? Film tuh media buat aku paling mudah untuk belajar gitu ya. Soalnya daripada aku masuk kuliah ya, maaf ya. Gak apa belajar gak harus dia. Nah, daripada aku ya, tapi jangan ditiru ya teman. Daripada aku mendengarkan apa guru atau dosen berbicara gitu, aku lebih lebih mudah untuk mencerna pelajaran itu dari film gitu, entah kenapa ya. Nah, terus setelah aku terjun di pembuatan film lewat kino ini, aku tuh tambah cinta lagi, kayak ketemu pandangan pertama itu. Wah, Gimana mas? Pandangan pertama ya ternyata ini Seindah itu. menyenangkan itu loh. Ternyata walaupun ya banyak rintangan dan kesulitan, tapi ya itu yang buat belajar itu. Ya. buat senangnya. Jadi tertarik dunia film tuh karena ingin belajar tadi mas ya? Iya. Gak minat kuliah tapi minat filmnya. Ya, dikangin sama kuliah. Tadi ditiru loh sama yang nonton. Tadi jangan ditiru semua enggak. Pas dulu ini, mas gak balance kok. Orang kuliah gak tidur, Ya. terus film ya. Itu dari kapan mas? Dari waktu kuliah ini? Kalau aku sih sebenarnya dari SMA itu udah mulai buat naskah atau ya video-video, tapi tak simpen sendiri gitu loh, nggak pernah tak publikasikan atau apapun gitulah. Mulai dari SMA aku udah
apa ya, udah ngerasa wah aku pengen menjadi sutradara. Iya, akhirnya. Ya, alhamdulillah. Nah, lanjut ke nyambung nih, bulan kedua nih Mas. Nah, film pertama itu apa, Mas? Yang Mas Fadli buat film pertama itu apa? Film pertama itu yang aku buat itu judulnya Surat dari Ayah, Surat dari Ayah. Itu Menceritakan tentang apa tuh? itu menceritakan tentang kebohongan putih seorang ibu terhadap anaknya demi sebagian anaknya. Oh, aku udah pernah nonton tuh Mas. Yang ini kan, yang sehat lama bukan sih? Ya, ya, Oh iya, iya. betul. Mas dia juga ikut terus dalam ini, Membantu waktu itu. bantu. Ya. Nah, itu dalam tadi pembuatan film Surat dari Ayah itu Mas. Itu ada kesulitan gak Mas? Kesulitan tentunya karena judulnya itu Surat dari Ayah. Terus timeline film ini yang ada, timeline filmku ini yang ada di pikiranku ini tuh karena surat ya berarti tempo dulu, tahun dulu. Nah, kesulitannya itu ya gimana caranya kita bisa Menyamakan apa ya, mengantarkan vibes tahun tempo dulu ke yang sekarang. sekarang dengan cara ya lewat entah artistiknya, entah bahasa zaman dulu kan. Sekarang kan Pilihan fiksi. ya itu ya pokoknya gimana caranya kita mengantarkan vibes itu lah ke penonton, dan itu yang paling Jadi kayak, berarti menurut saya kan itu film lama ya Mas ya? Ya. Berarti artistik bekerja sangat cukup keras dong Mas. ya. Iya, aku siksa itu agak. Agak bisa dibuktikan dalam yang paling sulit apa Mas? Ya contohnya apa ya? Saya kan butuh set dapur. Ya, Set dapur. Nah, jadi aku ya perlu apa ya? Dari kompor sing Ya. itu, terus ya lampu teflon, terus ada ornamen dapur yang kecil-kecil itu. Bahkan aku minta requestnya yang sesuai sama tahun zaman itu tahun berapa Mas? kalau Butet. tahun 90-an. Tahun 90-an. Jepetan itu. Oke. Oh iya, itu waktu itu pernah juga aku lihat ada kayak apa posnya yang main SPT. Iya, betul. Tapi aku paling seneng tuh waktu di Surat dari Ayah tuh suka shoot kamera dari atas Mas, yang di kamar belajar. Iya. Itu kayak enak sih visualnya Mas. Ya, makasih loh, Pak. Oke. Mungkin kalau dari Mas Dias nih, boleh apa yang pertama nih? Kalau aku kebetulan dulu ikut di kru Jagat. Oh, kru Film Jagat itu menjadi askem ya waktu itu, masih merintis menjadi askem. Ya itu sih pertama kali untuk terjun di film pendek, film Jagat itu. Film Jagat. Oke, kita lanjut lagi Mas. Tadi kak pengalaman dari Mas Dias tuh yang dari X-Cam terus ke audio tadi gimana Mas? Oke, itu sebelumnya sih yaitu aku kan pertama pengalaman di bidang kameramen ya, departemen kamera, tapi akhirnya tuh di angkatan tuh untuk yang meneruskan di bidang shot tuh cuma ada satu, dan akhirnya pas pelatihan dan lain-lain ya aku merasa tergugah juga untuk pengen tahu dan mengeksplor tentang sound tuh kayak gimana, biar nanti juga ada penerusnya juga kan, nggak stop di situ aja. Dan nanti kalau misalnya mau nerusin ke adik-adik juga, mungkin adik-adik ada yang Hati-hati. ya adik-adiknya adik-adik dari Kine ya bisa nanti tahu mereka ada pandangan dan lain-lain. Dan akhirnya waktu itu sempat suatu saat diajak syuting juga menjadi boomer operator. Oh ya. Boomer Terima operator kasih Mas. itu tugas air, kebetulan tugas airnya cutting angkatan 19. Iya. Dan diajak jadi boomer operator tuh yang megang bumpul tongkat yang buat mic-nya itu beda sama yang recordnya ya. Dan akhirnya di situ sama sound recordisnya tuh diajarin dan dipasrahin megang untuk yang recordnya, yang record soundnya itu Zoom H6 kebetulan waktu itu. H6 waktu itu diajarin lah cara mengoperasikannya dan lain-lain. Dan akhirnya nyemplung di situ sambil mempelajari sendiri lewat YouTube, lewat internet dan lain-lain. Dan juga sempat tanya-tanya juga kepada beliau yang udah pernah pengalaman di bidang sound, dan akhirnya ya nyemplung dan menggeluti personan. Yo, itu seneng di sound apa di kamera Mas? Lebih seneng di sound sih, soalnya sound tuh paling enak. Kenapa enak? Enak lah. Enggak, enak sound. Soalnya apa?
bisa, yang pertama bisa dengerin orang-orang rasan-rasan trailernya. Terus kedua, ketika yang lainnya ngeset, sound udah nyantai aja, tinggal sutradara dan kru-krunya udah suruh standby, sound tinggal datang, tinggal nge-record aja dan lain-lain, record preview. Nah, yang nggak enaknya cuma di bidang editingnya aja. Post produksinya itu lumayan rumit ya, karena soundnya susah banget. Ya nggak susah sih, agak riskan juga. Berarti film pertama Mas Yesu yang dijaga tadi ya? Ya, Dijaga itu udah segala, saya sudah pernah nonton di Mas Yesu dari sound record atau Askem. oh dari Askem ya? Ya Askem. Itu TV-nya sama? Dompetnya sama? TV-nya tuh Bares. Baret. Askem. Jaruk dari film Jagat. Nah selain itu Mas, kan tadi film Jagat itu udah saya sering nonton. Nah waktu film Jagat itu katanya Mas? Sutradaranya tuh Mas Taufik Fatoni. Mas Tufi ya. Oh iya nih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu Mas ya. Nah kan tadi udah sering Bapak buat film tuh Mas ya. Nah dalam memproduksi film itu dana yang dikeluarkan tuh ya berapa sih Mas biasanya? Karena harus butuh berapa dana agar menghasilkan visual dan audio yang oke. Film pendek ya ini ya. Nah, kalau film panjangnya Mas Jus nggak apa-apa. Kebetulan belum ada panjang. Mudah-mudahan lah kalau ada budget dan lain-lain. Jadi yang pengen mensponsori atau ya dari eksekutif Mas hubungi Saya juga. Saya juga. Hubungi Agrata Studios. Lanjut tadi berapa Mas dan yang harus keluar? Dana ya kebetulan mungkin ya setelah saya 6 film, cuma yang based on crew tuh 2 aja pas di Kino tuh. Itu main budget amannya tuh paling nggak minimal tuh di angka 5 jutaan itu. 5 jutaan kita tergantung juga dari hari produksinya berapa hari, kemudian dari equipmentnya apa aja yang digunakan, talentnya berapa, terus akomodasi dan lain-lain. Cuma yaitu paling nggak kasarannya 5 jutaan lah, kisaran 5 jutaan. Mungkin kalau dapat sponsor dan lain lebih bisa digunain lagi dan lain-lain, paling nggak, tapi bisa memakai 5 juta itu untuk memproduksikan sebuah film yang layak ditonton oleh masyarakat umum. Selalu film yang layak ditonton yang kayak gitu. Film yang layak ditonton tuh seperti ya kita bisa membuat penonton tuh mencerna filmnya itu, jadi penonton juga merasa excited dengan film kita, dan film itu juga terdapat ide cerita dan kayak alurnya yang menarik, nggak semata-mata cuma film yang membosankan dan lain-lain. Karena lumayan susah juga buat ngedevelop sebuah skrip atau naskah agar bisa diterima, divisualkan dan diterima di masyarakat tuh juga lumayan rumit. Mungkin kalau kayak seperti film apa yang layak itu mungkin coba ditanya di sutradara dulu nih, yang pernah sutradara. Mungkin aku mau nambahin sih Mas soal ya plot. Ya tadi kan Mas Dia sudah bilang kalau ya budget amannya produksi film itu 5 sampai 4 jutaan lah. Tapi itu tuh bukan menjadi patokan buat kita tidak membuat film loh. Karena ya kembali lagi 4 sampai 5 juta itu kan untuk keperluan alat dan lain-lain. Nah, film itu kan yang dijual utamanya itu sebuah cerita gitu. Jadi untuk soal visual yang kurang mendukung dan lain-lain itu ya sudah, tetap yang menjadi poin utama yang untuk dilihat itu cerita. Jadi ya budget itu bukan menjadi penghambat buat kita membuat film gitu loh. Jadi budget 1 juta ya wes ayo wani wae produksi. Betul. Jadi sama halnya kayak ini Mas ya. Kalau kamu mau belajar kamera tapi nggak punya kamera, ya kamu bisa belajar pakai HP dulu. Ya, HP boleh atau minjem punyanya temen. Oke, sekarang ya wes iya. Yang penting tuh sebenarnya bukan di duit tapi skill sih. Skill. Oke. Tadi mau kamu ada cerita buat lalu 3 saja. Ya. Jadi kalau buat ini Mas, kan tadi terkait cerita ya Mas ya. Ya.
Nah, dalam biasanya itu dalam sekarang tuh yang bikin tertarik itu cerita yang model apa sih? Yes. Ya Mas Fadli dulu. Kalau dari aku ya Mas, cerita yang menarik itu cerita yang bisa membuat kita belajar sesuatu dari filmnya itu. Kalau dari aku, karena ya seperti yang tak omongin tadi di awal, aku suka film tuh karena ya ini tuh media aku paling mudah untuk buat belajar. Jadi kalau dari aku ya film yang bagus dan menarik itu ya film yang bisa buat aku belajar gitu. Tapi menurutku film yang bagus itu yang bisa memuat banyak isu-isu yang masih relevan di zaman sekarang ini. Oke, saya juga pernah baca tuh gini Mas. Kalau buat film ini cerita itu kalau bisa dari pengalaman kita sendiri. Iya. Kayak sebenarnya Mas Adli punya pengalaman di kuliahnya, ya bisa kamu ceritakan tinggal kembali tinggal si liarin. Ya, Betul. Kalau dari Kine sendiri Mas, aku penasaran sih. Iya. Polisi itu banyak anggotanya Mas. Iya. Nah, pemilihan cerita tuh gimana Mas sistemnya? Oke, kalau di Kine itu ada namanya forum pemilihan sutradara. Nah, jadi di forum itu, jadi sebelumnya itu ada pelatihan dulu. Sebelum kita menuju ke produksi film itu ada pelatihan setiap departemen yang ada di perfilman, ya pembuatan film, dari penyutradaraan sampai ke artistik. Nah, di SPS ini, forum pemilihan sutradara ini, nanti teman-teman yang memilih pelatihan penyutradaraan dan script writing ini akan dituntut untuk membuat cerita dan nanti akan dipitchingkan di acara forum pemilihan sutradara ini. Jadi voting ya? Iya, nanti voting. Oke. Menarik juga nanti. Lanjut aja Mas ke next pertanyaan aja Mas ya. Oke. Menurut menurut yang saya tanyakan tadi Mas, film yang dibilang berhasil gak berhasil yang kayak gimana Mas? Oke. Gue jauh Sama ini segini aku ya kayak lah. Aku sih oke. Film yang berhasil dan tidak berhasil ya. Menurutku film yang berhasil itu film yang yang film sing bertanggung jawab film ini sila ya. Kita kan membuat film itu sudah ngeluarin tenaga, budget dan lain-lain, dan itu eman-eman aja kalau cuman berhenti di festival Google Drive gitu. Nah, jadi menurutku film yang baik itu film yang ya dari pra sampai pasca produksi itu semua berhasil dilakukan gitu ya. Jadi ya dari sampai ke distribusi lah, itu udah menurutku ya itu film tanggung jawab buat kedua. Dan yang jelek ya karena aku beberapa kali nemuin kasus kalau ya buat film udah tapi ya cuman berhenti di G-Drive ya, tanpa didistribusikan, kan itu eman-eman aja gitu. Jadi kayak Mas Patri tadi awal belajar sering buat video tapi Lagi itu yang berpuaskan lah, ada publish lah. dari itu Mas Patri belajar kalau ya eman banget karena filmnya harus disebarluaskan. Betul. Kalau Mas dia sendiri Secara garis besar sebenarnya sama ya. Tapi mungkin aku agak nambahin dikit lagi. Menurut perspektifku, ini perspektif beda-beda ya. Ini beda-beda. Mungkin film yang yang layak atau yang layak, film yang berhasil ya. Sebenarnya itu juga ada mungkin banyak persepsi orang-orang kalau film penontonnya dikit dan film nggak ada yang nonton atau yang lain-lain itu dibilang film yang gak berhasil. Cuma terkadang itu juga bukan menjadi patokan juga, karena mungkin bukan kalangannya atau bukan target yang ditontonkan. Itu juga balik lagi kepada target kita membuat film dan mendeveloping sebuah film. Kita juga memikirkan targetnya juga bagus-bagus, target film kita bisa diterima di masyarakat luas kan. Cuma mungkin ada beberapa film yang per kategori yang ditunjukkan kepada siapa, targetnya siapa.
Cuma balik lagi kalau misalnya emang itu bagus banget, berarti dia yang walaupun per kategori tapi dia film itu bisa diterima di masyarakat luas, di khalayak umum tuh itu termasuk yang berhasil menurut perspektifku. Karena itu dia berani keluar dari zona nyamannya. Oke, berarti saya nambahin sebelum kamu lebih itu kan target dulu ya Mas ya. Dalam bahasa itu target pasar itu siapa sih? Mungkin karena udah hampir 30 menit Mas, mungkin langsung ke terakhir aja nih. Closing statement ini buat teman-teman yang pengen masuk ini film itu apa sih Mas? Dari Mas Dias coba. Yes, lah. Kalau dari saya ya mungkin kita bisa lihat kita dari omongan obrolan kita tadi untuk membuat suatu film jangan mikirin budget, jangan mikirin equipment. Kalau kalian punya cerita langsung gas saja, yang penting itu kalian punya keberanian dan punya niat. Jangan berpatokan buat equipment dan budgeting. Yang penting kalian pengen berkarya, udah karyanya dituntasin semua. Gila. Itu kalau Mas Fadli ini. Ya, closing statement ya, tetap berkarya lah. Iya. Itu baik dah. Ini apa ya? Semangat Mas. Oke, itu tadi. Jadi itu tadi udah agak kerasa udah di habis penghujung acara, kita ngobrol-ngobrol seputar film. Yo. Waktunya Buram pamit dan sampai jumpa di acara Rembot lanjut.